aku udah tag beberapa kali, cuman aku bingung, takutnya jelek nih kan. Nah makanya dari itu kayak aku mau ngulangin lagi ini. Udah ini fix nggak kan aku edit, nokat mau edit ya, karena kalau di tangan pusing. Jadi aku tuh pikiran untuk baca postingan aku pas aku 19 tahun. Dan aku juga tadi nanya ChatGPT, apakah apa yang harus aku buat dalam video ini. Jadi aku buat video ini tuh untuk kenang-kenangan aku dan untuk perayaan 20 tahun, karena kita baca dulu aja ya. Ryan Dable ya, saat aku 19 tahun, judulnya itu. Tapi sekarang pun sedang hujan guys, sedang hujan di luar. Tapi besok gak tahu hujan atau enggak, tapi ini masih musim hujan. Tapi kalau kemarin hujannya di Bandung, sekarang hujannya di Sumedang. Masih air yang diteteskan dari langit yang sama, tetapi di beda tempat, beda keadaan, beda situasi. Dan tentu saja umur saya menjadi 20 tahun sekarang. Dalam kebingungan di ulang tahun ini, mereka karena akan pergi kemana dengan keramaian minggu, dimana tahun ini hari Selasa guys, besok hari Selasa 18 Februari. Saya mendengar untuk menunda hingga besok. Kalau ini aku memikirkan untuk memundurkannya, bukan menunda, tapi memundurkannya jadi sekarang. Karena besok adalah dua matkul, yaitu tulis desain sama budaya, dimana saya tidak berani untuk merayakannya di saat itu. Tapi mungkin aku akan mencari makanan yang promo satu ulang tahun, tapi kayaknya nggak ada di apa juga, saya nggak tahu apa sih. Kenangan pun membanjiri setiap ulang tahun, tahunnya selalu bertepatan dengan musim hujan. Iya, sekarang pun musim hujan. Mengingatkah kekesalan tahun lalu, sejak hujan setelah hari yang penuh kesibukan? Ya, jadi pas aku 18 tahun tuh, ulang tahunnya aku tuh saat aku masih inget, pokoknya itu tuh di kelas ini. saat ospek terus aku marah-marah, aku inget. Terus kayak aku tuh pulangnya tuh hujan-hujanan pakai jas hujan, tahu di TKI. Terus aku nyari kayak aku pengen beli kue, terus aku pengen beli balon kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi aku baru pulang maghrib, malah lebih dari maghrib baru pulang, dan hujan gede. Tapi akhirnya alhamdulillahnya tuh pas saat terakhir itu tuh ada tukang ini, aku masih ingat, tukang yang suka di pasar malam yang warna pink, tahu? Nah itu aku pokoknya aku juga foto deh pas 18 tahun, dan ada juga di postingannya. Nah aku tuh pengen bikin video ini tuh buat kenang-kenangan yang ini kayak gitu, cuman aku kan lagi malas nulis, dan aku jadi udah. Namun di tengah keriuhan guyur hujan, di tengah langkah pandangan seperti biasa, tiba-tiba ada banyak tentang keributan hujan. Saya menemukan sesuatu yang manis saat itu. Iya, itu adalah itu. Maka dari itu saya memutuskan untuk berjalan di tengah kenintian hujan. Sensasi hujan di atas motor diikuti dengan momen merenung sambil mendengarkan dan mencatat kata-kata bijak. Jadi saat itu karena aku tidak berani membawa motor ke masjid aku, jadi aku pakai Gojek. Dan itu hujan-hujan, sama nggak hujan pas aku berangkat, tapi pas di tengah jalan tiba-tiba hujan. Lalu akhirnya aku yang sering menjajan di Braga, tapi aku akhirnya malah di masjid agungnya, masuk ke masjid agungnya. Dan saat itu lagi ada takbir akbar, sehingga aku pun jadinya duduk di situ dan mencatat kata-kata bijak, yaitu kata-kata dari ceramahnya. Setelah itu saya menyimpan waktu membaca buku. Nah saat itu pun aku lagi baca buku yang dari Fadilah, yaitu yang Barakallah menikmati makanan manis. Karena saat itu tuh hari Minggu, jadi aku tuh dari pagi tuh udah pasti aku tuh hari Minggu kan selalu dibeliin makanan sama mamaku, dari donat, terus aku juga dikasih coklat sama si Hijah kayak gitu saat aku ulang tahun kemarin. Sehingga aku saat aku berangkat itu, aku tuh punya makanan kayak itu, walaupun aku kehujanan di situ dan nggak bisa untuk ekspor, tapi aku punya makanan, jadi aku makan di masjid. Guys kayak gitu, baca buku. Akhirnya berjalan-jalan di jalan yang menawan dan beri kesan yang menyegarkan, membebaskan. Nah akhirnya satu jamnya agak reda, baru aku jalan-jalan kayak gitu. Dan itu malah tambah kesan banget dengan Bandungnya, tahu.
kan ada istilah juga kayak Bandung tuh indah banget saat hujan gitu. Itu kan cuman buat di kota doang, tapi saat itu kan aku sedang di kotanya kayak gitu, bukan di Kopo. Kalau di Kopo mah anjir yang ada kayak gitu, kayak pas aku tahun kemarin kayak kalau kalau di TKI mah hujan gede tuh tengenahan. Kita baca juga, aku ngebikin, ini tuh, ini tuh saat porak guys, pas aku 18 tahun tuh aku tuh lagi jadi panitia. Apalagi 18 tahun, seperti biasa saya akan melakukan sedikit effort untuk mengapresiasi diri saya, dan juga adalah effort saya karena saya sadar saya berhak merasakan dan merayakan kebahagiaan. Hanya hal yang cukup sederhana namun manis. Ini pun karena emang istilahnya sederhana dan manis ya guys, jadi kalaupun tidak ada kue pun tidak apa-apa kayak gitu. Jadi udah, kita sederhana saja untuk berdialog dengan diri sendiri, mengapresiasinya kayak gitu. Satu hal yang saya syukuri sekarang, saya menyadari fakta bahwa setiap usaha bisa saja gagal, jadi bisa saja patah dan harapan bisa saja untuk berantakan. Bahkan perasaan bisa kecewa telah berasa lega cukup lama. Kata-kata ini masih relevan saat ini. Setelah 2 tahun saya menulis itu, saya masih sering mengalami kejadian itu. Yang saya butuhkan kedepannya adalah berdamai dengan segala kenyataan bahwa tidak semua hal berpihak kepada saya, dan hal yang harus saya lakukan sekarang melepaskan hati dengan segala sesuatu kemungkinan yang terjadi nanti. It's okay untuk merasa bimbang, rasa takut, dan rasa sedih yang sering datang, sehingga banyak lalu membaca pikiran tapi gak nemu jawabannya dan banyak air mata. Jangan lari, oke? Lupa saja semua rasa dan perasaan yang ada. Harapan pun bisa dilewati semuanya, maupun dengan akhir yang berbeda-beda. Hal terpenting yang harus terus saya lakukan adalah tidak merugikan orang lain dan bertanggung jawab dengan yang telah saya lakukan. This happiness with me flows, and then everything was hurt to the limit. Alhamdulillah, bless the sea servants. Terima kasih untukku, untuk semua yang salah dan kalian mubarak dah. Itu adalah ucapan yang aku ucapkan untuk aku 18 tahun dan 19 tahun, dan sepertinya ucapannya masih sama, masih banyak kata-kata yang sangat lewat di sekarang. Mungkin kita ulik satu-satu dari kata-kata ini. Hai Wina, 18 tahun, hai Wina, 20 tahun sekarang. Effort untuk mengapresiasi diri sendiri itu aku membuat ini karena aku sudah memikirkannya. Seperti aku udah singgung juga kan, kalau kemarin aku memajukannya, tapi kalau sekarang aku memundurkannya karena besok tuh aku ada 2 matkul, yaitu matkul literasi sains dan budaya dan konsep dasar bahasa Inggris di SD, dimana konsep dasar bahasa Inggris di SD itu kadang suka dimajuin, suka dimundurin. Makanya itu, dan saya tidak berani untuk membuat agenda lain yang saya harus bepergian jauh dari area kampus, dan menjadi bolos kuliahnya kayak gitu. Makanya saya tidak membuat jadwal di tanggal 18 ini. Lalu untuk perayaan seperti kue, coklat, hadiah, mungkin sudah aku juga bilang kalau aku sekarang di Sumedang dan aku hidup sendiri di kosan ini. Jadi aku belum punya hadiah. Kan biasanya kayak emang keluarga aku pun aku bukan hidupnya gimana, selalu dirayakan seperti itu. Tapi kalau aku melihat sekilas, aku dirayakan kok, tapi dirayakan secara silat gitu, jadi bukan dirayakan oleh istilah orang lain kayak gitu. Tapi aku merasa aku dirayakan kok, tapi mungkin dirayakan berbeda seperti itu. Kayak kalau pas aku 19 tahun aku dikasih hadiah oleh tete aku kayak gitu. Aku pun beberapa kali dikasih hadiah oleh tete aku, tapi mungkin jika ulang tahun yang benar-benar mengundang orang kayak gitu aku tidak pernah. Malah yang aku ingat adalah ada tetangga aku yang ulang tahun, terus aku tuh pengen datang ke ulang tahunnya, tapi aku
tapi aku nggak diundang, itu nggak tahu diundang atau enggak, aku nggak tahu, aku nggak ingat. Tapi ingatan itu entah kenapa masih ada di pikiran aku, dimana aku tuh ke jajan ke warung kayak gitu supaya pengen lihat kayak gimana sih ulang tahun kayak gitu. Tapi aku gak berani untuk memintanya kepada orang tua aku seperti itu. Dan biasanya kan aku juga nyediain hadiah untuk diriku. Mungkin aku tuh sama mau bikin kue atau bikin puding, tapi makanya tadi aku jelasin dulu tadi, atau aku ada les bahasa Inggris karena wajib untuk matkul literasi sen untuk matkul pembelajaran bahasa Inggris di SD. Jadi harus les sekelas tapi setengah kelas, dan jadwalnya tadi pagi jam 9 sampai jam 10. Lalu pulang dulu tadi jam setengah 12 aku ada matkul matematika. Makanya dari itu, jadi setelah les aku langsung ke AP. Aku rencananya pengen beli bahannya dan besok untuk bikin kue atau apa gitu ya, yang setidaknya pantas untuk dibuat sebagai hadiah untuk diriku. Tetapi ternyata jika dihitung-hitung uang aku tinggal 40.000 lagi. Terus kayak aku pun harus memikirkan untuk seminggu ini. Jadi aku takut uang aku tidak cukup sampai seminggu ini. Makanya itu aku lebih prioritaskan aku membeli bahan makanan yang aku beli. Dan jadi ini adalah bisa dibilang hadiah untuk diriku, walaupun ini adalah sebenarnya kebutuhan ya, bukan kayak orang mas suka bilangnya kalau hadiah tuh ada hal yang diinginkan gitu kan. Mungkin hal yang diinginkan adalah di sini gitu, keadaan saat ini, walaupun ya pastinya banyak hal yang tidak bagus, banyak hal yang tidak sesuai kayak gitu, tapi ya mungkin aku jelaskan singkat aja. Aku kan sebenarnya asalnya gap year, aku kerja kan kayak gitu saya. Tapi kenapa aku memilih kuliah ini, karena mungkin kalau di aku yang ini mah pasti tahu kalau aku tuh B aja kayak gitu, dan aku pun lurus aja nih ya, kayak aku gak pernah diuji tentang pacaran kayak gitu, tentang lawan jenis kayak gitu, karena aku gak pernah aku pernah suka sama orang, tapi kayak udah aku sekedar suka aja sebentar kayak itu. Aku gak pernah tuh sampai galau, sampai patah hati kayak gitu loh. Maka kan aku sangat bersyukur sama Allah karena belum karena menjaga aku untuk tidak terlalu berlebihan dalam cinta yang belum kayak gitu. Ya Allah ya Allah, semoga kedepannya pun tetap dijaga ya Allah ya Allah, dan jangan sampai hamba terjebak dalam hubungan cinta belum halal dan pernikahan sama cinta ya Allah. Karena itu jadinya aku gak punya masalah tentang cowok nih gitu. Terus tentang pertemanan pun walaupun aku pun di sini merasa aku belum punya teman dekat kayak gitu, walaupun aku kayak tidak punya kayak tempat yang gimana ya, tapi kayak aku pun tidak bermasalahkan itu nih kayak gitu. Terus kayak aku tidak punya baju baru, aku pun tidak masalah itu. Aku tidak punya sesuatu yang lagi tren pun aku tidak memasalahkan itu. Aku tidak bisa ngikutin tren makanan pun aku tidak mempermasalahkan itu nih kayak gitu. Makanya pas aku kemarin pun aku merasa kayak terlalu flat kayak gitu, dan kayak yang aku pengen hanya kuliah kayak gitu. Makanya dari itu aku di sini ya berarti itu hadiah aku. Oke, kita balik ke sini. Kita catat ya pengeluarannya bentar. I'm sorry kalau cerita aku sedikit belibet, karena emang itu adalah kekurangan aku. Nih aku bikin pengeluaran seperti ini guys supaya lebih tersusun ya. Kita masukinnya berarti ke minggu keempat ya. Grocery minggu keempat. Pertama aku buka dompet.
tadi itu totalnya 34.000 tadi, tapi ini ada 6.000 punya telurnya punya Gina. Pertama aku beli ini, sebenarnya aku baru beli yang kecil kan, itu lagi promo 6.000 waktu itu aku beli. Terus aku kan sekarang di sini tuh selalu puasa, dan aku tuh selalu satu pikir apa salah satu aku yang takutin kalau puasa tuh adalah bau mulut. Yang pertama tuh makanya itu, dan aku pun emang agak kurang percaya diri dengan mulut kayak gitu. Aku tuh pengen besok ya Allah, tapi udah asal bersih aja kayak gitu. Nah aku waktu itu beli, terus emang agak enakan banget kayak gitu. Kalau kita tuh udah sahur nih, terus kita gosok gigi, terus kita pakai ini, enak banget mulut tuh kayak gitu. Terus kayak aku lebih pede kayak gitu jadinya. Jadi udah, karena itu tuh sedikit lagi yang 6.000 tuh, jadi aku beli ini kayak gitu. Ini tuh 11.000 aku beli ini buat puasa. Ini sebenarnya hadiah aku itu. Terus ini biasa setiap minggu aku selalu beli ini guys, aku setiap minggu beli ini, dan aku makan sekali kayak itu buat makan. Tapi karena aku ngerit ya, jadi itu buat makan juga. Misal aku sekarang kan aku buka puasa ya, kalau buka puasa tuh biasanya aku makan nasi juga. Tapi kalau aku lagi puasa nih, nah biasanya kalau aku makan ini, nah berarti kalau aku makan ini siang nih, karena aku udah sarapan tuh, aku makan ini siang, nah berarti aku gak boleh makan siang, tapi aku boleh makan malam kayak gitu. Tapi sama aku makan tuh tetap 3 kali gitu, kayak gitu. Ini tuh di apa itu, ini selalu diskon guys. Ini tuh 7.400 kan harga aslinya, tapi diskon 1.600, sekitar 4.700an ini tuh. Dan aku beli setiap minggu karena aku suka sekali. Terus aku beli larutan ini 3.300 lagi diskon alhamdulillahnya. Kalau enggak aku beli yang warna hijau guys, karena aku harus di sini ada 3, terus ini dia bibir aku sakit guys, kalau gini sakit. Terus aku beli telur ini 4 biji 6.500 700 ya, salah. Biasa aku beli ini satu, ini 1.300. Jadi rencananya antara sekarang aku buka puasa mau pakai mie sama pakai telur, terus makan ini juga. Jadi itu sudah mewah ya kayak gitu. Jadi udah kita rayakan dengan itu saja kayak gitu. Dengan keadaan aku sekarang mah kayak gitu, itu tuh udah cukup mewah kayak gitu. Terus lagi hujan juga, kayak mendukung banget gak sih? Atau gak, tadi aku tuh mau beli bala-bala, soalnya aku setuju sama di sini bala-bala itu adalah salah satu makanan yang mewah. Kita catat dulu ya, grocery tadi tuh aku habis 29.000 udah. Nih sisa uang cash aku cuma 10.000, dan berarti 700. Oh ini ada 15 500, berarti berapa? 16.000 nih. Oh aku belum juga bilang ya udahlah, di minggu ini aja kita ke Mainz. Tapi kalau main mah udah dikurangin. Ada deh di sini dompet, tadi aku bayar les bahasa Inggris 10.000, udah deh. Oh yang kemarin kangkung belum ya, food. Terus dompet aku kemarin beli kangkung plus tempe itu berapa? Kangkung 1.500, 3.500. Terus aku juga galon masukin ke buat minggu depan aja ya, soalnya minggu kemarin aku udah bengkak banget pengeluaran aku. Lihat udah 127, dan itu bengkak guys. Soalnya minggu pertama aku ngeluarin 100.000, minggu kedua 72.000, minggu ketiga bengkak ini berapa, 6.000 galon dah tuh.
tapi harusnya sih sama aku di dompet 68.000. Kok bisa gitu, nggak tahu, nanti lah kita pikirkan ya kenapa uang aku segitu. Apa lagi, dari makanan ya. Terus aku juga pikiran untuk ke Tahura, tapi kata teman-teman aku, tapi Tahura tapi jadinya hari Minggu kayak gitu. Tapi kan hari Sabtunya aku ada cari Samira, hari Minggunya empat mau ke Tahura itu kan aku ngajak teman-teman, tapi katanya malah kayak serem tahu ya, terus kayak harus pakai penjaganya tahu, kayak harus sewa penjaganya tahu, gak boleh sendiri kayak gitu jadi aku gak jadi. Terus asalnya aku mau lari, tapi ternyata pas aku bangun tuh aku enak badan kayak gitu, jadi udah aku kemarin gak ngapa-ngapain kecuali Isra Mi'raj ke pengajian di ibu kos. Terus apa lagi, terus ya udah. Oh, aku kan sebenarnya udah ngelis tuh kayak makanan apa yang murah kayak gitu. Ternyata di sini ada roti gembul original 15.000, tapi itu tuh setengah. Terus ada Van Tinje Holland Bakery tapi kecil segini, itu 20.000. Terus aku juga tadi lihat ada kue 20.000 di AP, tapi kecil segini, makanya aku lebar kayak ini tuh 29.000, ini aku buat seminggu kayak gitu. Ini kue cuman 2 kali makan habis, bye gitu. Makanya untuk sekarang tidak ya. Roti bakar Big Boss tuh setengah, tapi setengah roti bakarnya tuh 10.000. Tapi nggak tahu besok aku mau beli atau enggak, karena uang aku pun udah tidak ada kayak gitu. Ya udah, terus apa lagi, itu hadiah untuk diriku. Jadi ini ada hadiah untuk diriku. Sakit deh, aku mau download Satu Sehat buat cek. Mungkin besok aku kayaknya matkul pagi kan literasi kebudayaan itu pasti pagi jam 7 sampai jam 7 sampai jam 9.30. Nah terus baru dilanjut bahasa Inggris itu jam 1, tapi gak tahu dipindahin atau enggak. Tapi kan ada jeda tuh di jam 9.30 sampai jam 1. Nah kayaknya aku bakal jalan-jalan di AP aja kayak gitu. Paling aku bakal ketemu sama boneka yang aku pengen saat aku 18 tahun, tapi belum aku beli karena harganya tuh 60.000 gitu, gak tau 80.000. boneka ini lah tau di postingan juga ada, tapi kayak lebar boneka bebek untuk aku beli. Kalau di online tuh ada 30.000, tapi lebar juga, masa aku udah gede tapi aku beli boneka kayak gitu. Tapi nanti deh kalau aku punya uang lagi. Nah boneka ini tuh yang aku temui saat 18 tahun itu ada di DIY, tapi sekarang aku belum beli. Oke. Terus ini dari kata-katanya yang cukup sederhana dan manis. Ini kan sederhana tapi manis. Setelah yang saya tulis sekarang, saya akan menjadi fakta bisa saja gagal, janji bisa saja patah, dan harapan bisa saja runtuh berantakan. Bahkan perasaan bisa kecewa meskipun telah merasa lega cukup lama. Mungkin yang sekarang lagi aku alamin, kan aku kuliah sekarang, yang seperti yang kalian tahu atau seperti yang Wina tahu, kalau si Wina itu cengeng sekali. Makanya itu aku merasa bahwa Wina 20 tahun ini sebenarnya masih Wina 18 tahun atau Wina 15 tahun, seperti itu. Sehingga Wina yang masih tidak bisa terbuka kepada orang lain tentang kehidupannya, terutama tentang keluarga. Wina yang masih menjadi anak durhaka, tapi jangan anak soleha yang masih sangat kaku sekali, yang masih tidak bisa membicarakan segala hal dengan orang tuanya, masih kentut. Sorry, tapi aku tidak akan mengeditnya.
eh Wina yang masih suka marah, tidak jelas, Wina yang masih bad moodan, Wina yang masih belum bisa mencurahkan rasanya kepada orang tua, Wina yang masih belum bisa meminta maaf dengan benar padahal mah dosanya sangat banyak kayak gitu. Wina yang yang hanya yang hanya bisa minta maaf di sholatnya, di doanya, semoga nyampe dan semoga orang tua abah ridho, ya Allah, kayak gitu. Terus ya udah, eh kayak gitu. Wina kan sensitif sekali ya tentang keluarga, terus udah juga sensitif sekali tentang uang, guys. Kayak Wina yang dulu juga sensitif sekali tentang uang. Wina tuh perhitungan sekali, Wina tuh merasa tidak enakan sekali kayak gitu. Nah makanya sekarang pun seperti itu, kayak orang tua Wina mungkin ridho, orang tua Wina malah kayak dari kemana aja kayak tante aku nanya kayak Wina masih ada uang nggak gitu, masih kayak gitu, karena kan uang aku tinggal segini ya kayak gitu. Terus aku masih ada seminggu, sebenarnya enggak kalau dihitung mah ya baru 3 minggu sih sebenarnya aku pulang ke sini, tapi kan itu udah tanggal 20 ya kayak gitu. Nah tapi kayak aku tuh malah aku tuh punya pemikiran kayak iya aku tuh pengen pengen uang 500.000 itu bisa bisa sampai 2 bulan 3 bulan, malah kan aku tuh gak mau lagi minta nih kayak gitu. Terus aku yang udah udah semenjak lulus SMA mungkin aku tidak minta uang kayak gitu, kayak paling pas menganggur beberapa kali minta, tapi itu pun tidak enak. Makanya aku merasa sangat tidak enak minta uang kepada orang tua hamba. Tapi gimana, aku juga di sini kayak cari beasiswa, nyari kerja susah ya. Pilihannya dua, yang satu nyerit, yang satu nyari. Dua-duanya aku lakukan kok, aku ikhtiarkan, aku masih ikhtiarkan, tapi dalam prosesnya tentu saja kayak banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kayak sekarang aku mau apply beasiswa Besti, tetapi orang tua aku udah apa sih, udah ngebela-belain aku kan gak bisa pulang, orang tua aku ngebela-belain dari aku semuanya direpotin kayak gitu, bikin SKCK, bikin SKTM, bikin ini bikin itu kayak gitu. Tapi kayak saat aku mau daftarnya ternyata eh, harus ada surat rekening. Kenapa nggak dibilangin dari lama? Kalau dari lama kan aku kerjain juga kayak gitu, ini mah enggak. Atau terus kayak sekarang aku nanya gimana nih surat rekeningnya, apa kalau pakai ujian bisa, tapi nggak dijawab. Udah dari hari bahkan dari tanggal 17 nya kan dibukannya tanggal 17, kalau aku tanyain nggak dijawab sama sekali. Terus semoga ini rezeki aku ya Allah, biar bisa ngeringanin ya Allah, semoga rezekinya. Tapi kalau bukan rezekinya di sini, ya Allah rezekinya di mana? Aku bakal cari lagi sih, tapi kayak ya Allah nggak cepet gitu. Dan kayak doa yang lagi aku sering panjatkan adalah semoga ya Allah itu dari aku nih, kan kayak gitu. Soalnya aku mah nggak tega kalau dari orang tua aku tuh gitu. Terus kan aku tuh ngajuin kayak kemarin, kayak aku ngajuin cicilan gitu kan, karena gak ada uangnya gitu. Terus ternyata sampai hari terakhir KRS nggak ada tuh muncul cicilannya. Ya udahlah aku beli terus ya udah aku kayak gimana tuh mah gitu, pokoknya ribet lah kayak gitu sampai akhirnya ya udah dibayarkan. Tapi ternyata dia karena aku nge-PC gitu kan, aku tuh sampai nge-PC setiap hari dari 2 minggu, atau dari orang lain udah ada yang di SCC tuh aku udah nge-PC setiap hari ke WA dari direkturnya, tapi enggak dibalas sama sekali gitu. Aku ngecek ke Hima juga enggak, malah kayak ribet sekali guys gitu. Tadi kayak aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah berusaha maksimal, tapi kenapa kayak orang lain tuh nggak bisa ngebantu aku, nggak bisa ngemudahin urusan aku. Makanya tapi mungkin itu hikmahnya, kayak aku tuh harus kan aku tahu nih rasanya kalau aku nggak dipermudah sama orang lain gitu. Dan jadi aku ngerasa kayak aku harus ngelakuin tugas aku dengan semaksimal mungkin supaya aku bisa mempermudah urusan orang lain yang kayak gitu.
Udah 30 menit nggak akan ke upload sih ini. Tapi aku bingung harus gimana ini. Dan si Benayan tuh masih cengeng, jadi aku tadi nangis di Kaprodi terus banyak orang, malu sekali padahal aku tuh udah tahu aku tuh bakal nangis nih kan. Makanya itu pas aku udah keluar dari Bu Isrok tuh, karena aku tuh pas bahkan dari Bu Isroknya aja aku tuh udah dari Bu Isrok, dari pas mapelnya aja aku tuh udah nahan nangis itu. Aku tuh aku udah nangis udah kayak gini karena kayak tiba-tiba aja air mata tuh kayak itu guys. Aku gak mau nangis juga dari gimana tuh. Nah aku tuh kayak gini entah kenapa lah itu. Nah makanya aku tuh ya udah di situ aku sholat dulu, sholat terus aku pasti nangis di masjid. Pasti setelah ada 2 orang, tapi ya udah bodo amat aku nangis di situ. Terus karena aku tuh mukena itu ini ya, mukena travel ini jadi basuh guys, udah membasuh karena hujan, karena wudhu kalau aku wudhu ini kayak gitu terus basuh pokoknya kayak gitu. Terus aku udah agak tenang, baru aku tuh ya udah ke Kaprodi kan. Terus ke Kaprodi juga penuh banget karena ada banyak semester 6 yang minta surat penelitian. Pokoknya mereka kan lagi sidang ya kayak gitu. Pokoknya banyak bukan di Kaprodi, di akademik tuh. Nah makanya aku nunggu di luar kayak gitu, nunggu di luar. Menahan nangis itu juga. Menahan nangis sampai akhirnya pas ke dalam baru nangis. Dan nangisnya tuh bener nangis sesenggukan, kayak ini aja sekarang masih nangis sesenggukan, masih pusing. Nah makanya kalau pusing ini kan aku gak bisa ngerjain yang lain ya. Terus kayak tadi gue ada PR alhamdulillah aku udah ngerjain kayak, dan soalnya gampang. Kalau soalnya susah aku gak akan bisa mikir. Untuk soalnya susah dan untuk soalnya cuma 1 dan alhamdulillah aku bisa ngerjain. Terus aku ini tuh lagi puasa guys. Sebenarnya kalau udah tanggal 15 tuh harusnya nggak boleh puasa ya, tapi katanya kalau kalau kita udah rutin Senin Kamis mah nggak apa-apa gitu kan. Nah makanya itu terus aku juga karena nggak punya uang. Udahlah ya, mungkin itu menggambarkan semuanya. Oh iya, mungkin kalau nanti lihat aku tuh bikin surat untuk 2025 untuk aku nanti 25.000 tahun 25.000 tahun 25 tahun. Terus aku juga udah merincinya supaya aku menjadi lebih baik. Mungkin segitu saja. Mari sesuai question dari tulisan yang saya tulis saat saya 18 tahun, yaitu think happiness, gak bisa lagi bacanya, think happiness with blood and tear anything faster that's the limit. Alhamdulillah, Glass the Sea survives. Terima kasih untukku dan untuk semua yang selalu ada. Milik Mbak kayak gitu. Think happy nih, berpikir bahagia, manis, blood darah. Terus terjemahin aja, gue nggak bisa mikir guys. Aku sudah tidak bisa memikirkan apa ini artinya. Telur mana tadi guys? Oh itu. Mungkin pencapaian terbaik aku tuh karena aku di sini, aku jujur daripada aku di rumah, aku di sini aku ngerasa aku lebih baik di sini sih dalam hal versi aku, dalam hal melakukan hal kebaikan gitu. Karena kan di rumah aku malah banyak ngedurhakain orang tua kayak gitu, banyak nembal ucapan orang tua, banyak gak nurutnya, banyak gak bantunya, malah pas aku libur aja aku beban guys. Segala sesuatunya terjadi, keringat, darah, air mata. Bukan happiness itu bukan happy guys, tapi segala sesuatunya terjadi, keringat, darah, air mata, segala menjondrong hingga batas kemampuan. Kayak sekarang aja karena biaya kota itu kan aku mikir kayak udah nggak usah kuliah lagi gitu, aku kerja aja kayak gitu. Tapi kayak begitu. Alhamdulillahnya senang dia selamat. Allah selalu menyemangati, Allah selalu menyertai. Hingga terima kasih untuk diriku, untuk segala yang sudah ada. Oke, balik lagi mau pencapaiannya kayak aku lebih baik,
tapi semoga aku bisa lebih baik ke depannya. Oke, bye bye. Sudah 35 menit. Aku akan upload ini di YouTube Wina Nurjana. Aku juga pengen jadi influencer, pengen bisa bahasa Inggris, pengen bisa baca Quran yang benar, pengen bisa hafal Quran, pengen bisa jadi guru yang benar, yang ceria, bisa job desk, bisa punya 2 income, bisa bangun rumah, bisa naik haji, bisa umroh. Terus sampai kalau udah mentoknya, udah sampai limitnya, aku bakal kepikiran, ya Allah, boleh nggak kalau rezekinya tuh punya suami, kalau rezekinya tuh nikah. Kalau aku tahu kalau nikah pun pasti banyak juga masalahnya. Makanya itu, ya Allah, berilah di saat yang tepat, entah itu di umur 20 tahun ini tuh, entah rezeki uang yang datang supaya aku bisa menjalaninya sesuai ini, atau rezeki beasiswa, atau rezeki orang tua aku, atau rezeki, tapi aku pengen rezeki aku, atau aku yang kerja kayak gitu supaya aku dapat rezeki terus aku kuliah, atau gimana kayak gitu, atau rezeki maut. Sebenarnya kalau istilah kan, kalau ada rezeki, entah itu maut dulu yang datang atau rezeki jodoh dulu yang datang, tapi pokoknya pengennya mah saat aku udah siap. Entah itu kalau siap, kalau maut dulu ya berarti aku yang amalan akunya kayak gitu, tapi kalau dihitung itu pasti kan banyak salah ya kayak gitu. Jadi ya Allah, mohon ampunilah hamba, sayangilah hamba, cintai hamba, ya Allah, jangan sampai aku tak dosa hamba kayak gitu. Kalau nanti jodoh dulu yang datang, ya siapkan hamba gitu supaya bisa mengarungi perjalanan rumah tangga dan menghadapi tantangannya sesuai bagusnya. Tapi masalahnya tuh, masalah aku sekarang tuh yaitu di keuangan ya guys, di uang. Nah, kayak aku tuh udah ngelakuin segala usaha, kayak aku udah nyari kerjanya misal dari bikin usaha sendiri, dari riset pengen bikin usaha sendiri walaupun belum jadi, tapi kan aku udah usaha kayak gitu loh. Terus kayak dari nyari kerja, dari nyari kerja lewat online udah, dari nyari freelance udah, tapi gak dapet gitu. Terus dari nyari beasiswa mana yang aku beberapa banyak beasiswa yang udah aku apply gitu, tapi belum dapet kayak gitu loh. Aku harus gimana lagi dengan kayak gitu? Kayak aku gak punya masalah, kayak walaupun aku di sini misal aku gak punya teman, tapi aku nggak terusahakan itu kayak gitu loh, gak bikin aku nangis kayak gitu, gak punya teman. Walaupun kayak sekarang lagi hujan gini, terus kayak ini apa sih, guguludugan gini kan, aku sedikit takut ya kayak gitu, tapi aku masih enjoy kayak gitu, tapi kalau tentang keuangan, tentang keluarga tuh aku nggak bisa. Mari kita hadapi nangis kayak gini ya. Tapi sebenarnya aku tuh pengen sedikit menghilangkan kebiasaan aku nangis kayak gini. Soalnya kalau nangis kayak gini tuh pasti aku tuh bakal pusing, terus jadinya bad mood segala hal, terus jadinya aku menghambat juga kan, jadinya nggak produktif kayak gitu. Ya udahlah, nanti tiba-tiba tuh udah jam 16, aku mau masak nasi, terus masak nasi, terus buka puasa, terus tidur, terus besok puasa Inggris aku harus udah, bye bye. Intinya Wina masih 20 tahun, tapi sebenarnya Wina gimana sih, intinya sekarang atau besok Wina adalah bangun-bangun udah 20 tahun, tapi sebenarnya Wina ngerasa kalau Wina tuh masih 18 tahun atau malah 15 tahun. Dan kalau update sekarang Wina 20 tahun tuh, keinginan Wina dari sejak SMP pengen kuliah tercapai. Wina sekarang lagi kuliah, tapi bukan di kedokteran. Tapi bukan di kedokteran, melainkan
IPG SD Sumedang. Lalu apakah Vina masih suka nangis? Masih sering, makin sering. Apakah Vina masih belum bisa berdamai sama keluarga, walaupun kayak sebenarnya kita tuh harmonis, tapi aku ngerasa ya aku tuh udah raka gitu, aku tuh bukan harmonis sih, kayak itu biasa aja juga gitu. Tapi aku pengen yang terbaik lah, kayak gitu aku pengen goals aku pengen nyiptain rumah yang lebih hangat, pengen nyiptain ini. Kalau walaupun orang tua aku mungkin kakunya juga, mungkin karena didikan orang tuanya sebelumnya juga, mungkin karena keadaan juga kayak gitu kan. Nah, aku yang masih punya otak ini gitu, aku yang masih punya hati ini, aku yang masih bisa merubah ini, aku yang masih punya peluang untuk melakukan perubahan itu. Kayak misalnya kayak aku, kalaupun mereka tidak pernah mengucapkan aku selamat ulang tahun kayak gitu, aku atau apa gitu ya, aku ucapin apa, tapi ya aku yang harus minta maaf gitu, aku yang harus lebih nurut, aku yang harus menjadi anak yang soleh gitu. Udah gitu, intinya semoga Winda tetap harus lebih berkembang ke depannya ya Allah. Mudahkanlah. Mungkin kita bagi siksennya ke 5 ini ya. Sebenarnya aku udah bikin suratnya ya, kalau di suratnya tuh lebih rinci. Tapi oh iya, banyak hal yang aku lakukan pertama kali di sini. First time kos, first time hidup sendiri, first time masak, first time first time ke pengajian, first time baca Quran rutin sendiri. Terus tuh kayak pengen ada somebody gitu yang bisa lebih menerin aku gitu, karena ya ternyata hidup di kantor ini tidak enak Win. Nah, karena kalau aku harus jujur mas, kayak aku sama tahun juga kan aja pasti tahu ya men, kayak ada beberapa persen karena memang lo pengen hidup sendiri kan, udah jujur aja lo pengen hidup sendiri kan, dan ternyata setelah hidup sendiri ini lo masih ngerasa pengen somebody kan. Makanya kalau udah di limit lo pasti mikir kayak, ih ya Allah, pengen deketin jodohnya, pengen ada yang nemenin, pengen ada yang bisa diajak ngobrol, pengen ada yang bisa ngasih tahu ini itu, pengen ada yang nyimak apa nambah, masih pengen ngajarin nambah, pengen ada yang bisa ngajarin nambah dan lain-lain. Udah bye bye. Pokoknya kalau nanti Wina di masa depan nonton video ini, kamu harus lebih baik daripada hari ini, malah harus lebih baik daripada hari kemarin. Awas kalau enggak, kamu harus langsung istighfar langsung. Kalau kamu misal gak baik ini mana, gak baiknya iman kamu makin turun, maka kamu perdalam lagi imannya. Sekarang Wina 20 tahun ini lagi coba untuk nonton video dari Ustadz Adi Hidayat tentang akidah yang kayak gitu, memperdalam akidahnya. Minta setiap saat, ya Allah, yang semoga nanti Wina yang nonton video ini, minta yang bakal besar semakin kuat imannya ya Allah. Bahkan dari detik ini yang masa depan bikin kuat imannya, amin ya Allah, amin. Terus apa lagi, pokoknya mah kamu harus sadar not, kalau dari pendidikannya nih, misal tiba-tiba nggak tahu apa yang akan kamu lalui nanti. Aku ngerti semua keputusan itu, tapi saat kamu ingat video ini ya, kamu harus menjadi versi terbaik kamu, apapun itu keadaannya kayak gitu. Kalau nanti keadaannya, kalau tentang pendidikan, misal nanti ternyata kamu nggak bisa lanjut kuliah ini, kamu kan bisa belajar di luarin, atau kamu ya kalau
ini ya, kamu ngajarin yang udah ilmu yang udah kamu dapat dari kuliah walaupun kamu tidak selesai gitu. Atau di kesehatan, misalnya kamu lagi sakit, berarti kamu harus rajinin olahraganya ya. Aku sekarang lagi coba ngerajinin, tapi karena sekarang matkul aku tuh jam 7 semuanya, kayak kemarin tuh aku udah berhasil untuk lari pagi, tapi sekarang enggak, tapi aku mau lari siang sih, apalagi nanti Ramadan kan, berarti puasa ya setiap hari. Sekarang aku jadi senang puasa guys, karena kemarin juga aku puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 gitu. Nah jadi olahraganya siang guys, sore. Terus aku juga udah bawa matras, jadi bisa gak usah ada alasan kamu gak mau keluar ya, ada matras, kamu bisa lari di tempat, kamu bisa sit up di tempat, gak usah banyak alasan kamu Mina. Terus apalagi coba dari apa lagi, dari keuangan ya, kamu usahain terus lah, walaupun orang tua kamu aja ngusahain kamu, atau kayak ada banyak juga kisah kayak walaupun dia punya keuangan tapi tetap aja, berarti ya pengennya mah kamu harus lebih baik ya keuangannya. Tapi kalaupun nanti kamu masih berusaha tapi belum dapat, ya berarti emang rezeki kamu di orang lain, bukan di kamu. Tapi pengen jadi aku ya Allah. Terus tentang spiritual udah financial udah, tentang body tadi, tentang kesehatan ya, coba lebih perhatikan wajah kamu, lebih rapi, lebih menjaga apa yang dititipkan oleh Allah. Relative passion ya tentang keluarga. Terus kalau dapet suami ya pengen dapet rumah yang kebayang bilang, tapi yang rumah yang sebelumnya juga nggak boleh ditinggalkan. Jadi kita tetap harus baik, terutama dari diri kita sendiri. Bye bye, terima kasih. Sampai jumpa Wina, kamu udah hebat, kamu bertahan sampai sekarang aja udah hebat sekali. Bye, semangat terus.